baru dibersihkan, bodi bersih, kondisi mesin aman. Tapi kenapa ya? Kok tiba-tiba mogok? Nah, ini dia. Anda perlu kenali ya gangguannya dan pahami solusinya. Pagi ini sudah tersambung via Zoom bersama saya, Coach Muhammad Arsyad. Assalamualaikum, Coach. Putus ya? Oke, oke, oke. Baik, baik. Nanti kita coba untuk hubungi kembali ya. Kita coba tunggu kembali bergabungnya Coach Arsyad bersama kita. Masih terputus sambungannya via Zoom. Karena memang beliau saat ini posisi lagi ada di Gresik ya. Domisilinya memang Gresik. Tapi jarak tidak akan mengurangi kesempatan kita untuk bisa berbagi ilmu tentunya ya. Sudah tersambung kembali sepertinya bersama Coach Arsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Maaf, salah pencet, zoomnya hilang. Aduh, iya, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, salah pencetnya itu masih salah pencet, zoomnya ke close. Tapi jangan sampai salah pencet terus ternyata kirim transfer ke rekening saya gitu ya. Amin. Kalau itu tambah nggak apa-apa, Mbak. Ya, kalau itu, ya udah deh kalau gitu, semoga deh. Saya tunggu, Coach. Oke deh, baik. Sehat ya, Coach? Alhamdulillah, Mbak Tika. Alhamdulillah. Cuaca ya. Karena hari ini kelihatannya ndak hujan, ndak mendung. Oh, ya? Gimana kalau di Sidoarjo? Wah, Sidoarjo mendung. Mendung ini, makanya saya kok pagi ini kayaknya butuh yang hangat-hangat ini sepertinya. Oh gitu. Kalau di mana di Tulungagung, Trenggalek, Bondowoso, Nganjuk gimana ini kabarnya hari ini? Nah, ini dia sudah disapa oleh Coach Arsyad. Saya pagi ini juga ingin mengundang dong semua teman-teman, mungkin boleh report yang ada di masing-masing kota yang pagi ini sudah bergabung dengan kita. Baik ada di Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Bondowoso yang sudah bersama dengan RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk dan Mardika Bondowoso. Silakan ya sahabat semuanya yang sedang mengikuti dialog atau perbincangan kita pagi ini, boleh nanti kalau mau ikutan sharing, karena sepertinya ini akan bisa dialami atau justru ada di antara Anda semuanya yang pernah mengalami seperti ini gitu ya, Coach ya? Betul. Oke. Jadi kalau kerusakan itu ya namanya kendaraan dipakai, Mbak. Wong disimpan aja nggak pernah dipakai bisa rusak, apalagi kalau dipakai kan gitu kan. Jadi ya wajar. Nah, itu dia. Jadi tapi akan lebih baik memang kalau memang dipakai, dijaga, dirawat, dibersihkan gitu ya, Coach ya. Betul. Kalau masalah dijaga, dirawat ya memang harus gitu. Jadi memang harus dirawat. Kendaraan itu salah satunya adalah kebersihan. Kalau dia bersih itu lebih gampang merawatnya. Dan kalau ada kerusakan, kalau dia bersih kelihatan. Mungkin itu. Jadi makanya kenapa ini harus selalu kondisi bersih, terutama saat musim hujan seperti sekarang. Nah itu penting karena dengan dia bersih, selain enak dipakai, kan, nyaman dilihat, itu juga lebih gampang identifikasi kalau ada masalah. Mungkin itu. Oke, baik. Nah, berarti apa dulu nih yang perlu kita lakukan nih, Coach? Kalau ternyata kan kita harus mengenali dulu nih gangguan-gangguan yang mungkin bisa muncul dalam kendaraan kita ini, pada kendaraan kita. Oke, jadi kalau kendaraan itu karena memang barangnya bergerak, kan, maka mesti ada mengalami kerusakan, antara gesekan, ada benda asing masuk, kan, sehingga mengibatkan kerusakan. Yang penting itu adalah kita bisa mengidentifikasi dulu apa yang apakah kendaraan kita mengalami kerusakan, kan? Kerusakan itu kan bisa dibagi menjadi kerusakan di mesin, kerusakan di sistem elektrikal, terus kerusakan di sistem suspensi. Jadi suspensi itu meliputi suspensinya sendiri, meliputi steering gear, apa istilahnya, sistem kemudinya, meliputi ban,
apa istilahnya perangkat-perangkatnya, ya kan, termasuk rem dan sebagainya. Saya ngomongnya sistem suspensi secara keseluruhan, mulai apapun yang ada di bawah itu, Mbak. Jadi mulai dari, kalau dari itu sistem kemudi, sistem pengereman, ya kan, sistem suspensinya sendiri, peredam getarannya. Nah itu kita bagi tiga itu. Nah, dari tiga ini yang penting nomor satu itu adalah kita membiasakan kalau ada suara yang beda di kendaraan itu dulu yang nomor satu. Jadi kita dengarkan dulu apakah ada suara yang. Oke, baik. Ya, terputus sepertinya, Coach. Sebentar. Kan putus lagi nggih. Iya, sinyalnya ya. Jadi Tadi, identifikasinya itu Mbak Tika. Coach, boleh diulang 3 hal tadi karena apa yang disampaikan ternyata terputus-putus. Saya cuma dengar sedikit sepenggal saja. Sorry. Jadi kita bagi menjadi 3 kerusakan itu. Ya kan? Kerusakan di mesin. Ya. Kerusakan di, terus kerusakan di sistem penggerak atau di sistem suspensi. Masih putus-putus berarti kan? Ya, tapi lebih bagus sih. Ya, sistem penggerak ya, gitu. suspensi. Terus? Ada 3 poin itu. Nah, dari 3 poin itu untuk identifikasi kerusakan yang nomor 1 itu adalah kita harus untuk mesin dan sistem suspensi itu biasanya identifikasinya adalah suara. Dari suaranya. Jadi ada suara yang asing gitu. Oke. Mesin kalau biasanya halus, begitu kita pagi ada suara aneh. Nah, suara itu biasanya muncul lah. Ini berarti kita sudah harus siap. Ada kemungkinan salah. Begitu juga pada saat kita kendarai. Kita kan coba rem, kemudi, ya kan? Itu ada suara asing enggak? Ada suara. Kalau ini biasanya suaranya kalau sistem suspensi ini biasanya suaranya seperti besi yang berbenturan atau suara suara sesuatu yang saling bertabrakan itu Mbak. Jadi suara kayak besi ketatap itu loh. Ya kan? Ya itu biasanya seperti itu kondisinya. Kalau misalkan kayak rem itu kayak suara tikus gitu gimana ya Coach? Oh, terputus ya? Ini udah. Oke. Ya, mungkin karena cuaca mendung ini ya kayaknya gangguan signalnya. Oke, baik. Kita tunggu dulu, nantikan kebersamaan dengan Coach Arsyad. Untuk semua sahabat-sahabat saya yang saat ini sedang mendengarkan atau sedang nonton juga di program Safety on Road pagi ini, silakan ya. Bisa ikutan sharing juga, WhatsApp bisa ke masing-masing radio yang ada di RGR Tulungagung, di Praja Angkasa Trenggalek, Hersal Nganjuk maupun Mahardika Bondowoso, dan yang di Suara Sidoarjo. Nah, silakan Anda bisa juga WhatsApp ya ke redaksi Suara Sidoarjo 0821 326 4109. Kalau mau langsung WhatsApp ke Suara Sidoarjo boleh, silakan. Nanti pagi ini saya ditemani oleh Cindy yang bertugas yang akan bacakan pertanyaan-pertanyaan ataupun sharing Anda. Ya, sudah tersambung kembali Coach Arsyad? Maaf ini kelihatannya koneksinya mulai error lagi nih. Nah, itu mungkin di luar cuaca juga sudah mulai mendung kali Coach ya di sana, enggak ya? Mungkin udah mulai mendung. Oke. Coach, kalau suara yang berbenturan pada rem itu apa kayak suara tikus gitu ya Coach ya? Cicit gitu. Kalau itu mungkin ada tikusnya mungkin Mbak. Beda ya. Ini beda ya. Jadi gini. Jadi kemungkinan kalau terutama musim hujan. Terutama musim hujan itu biasanya kadang-kadang ada suara seperti itu. Atau kalau nggak gitu kalau pas direm. Nah, ya kan? Nah, bunyi-bunyi kecil seperti ini itu yang kita harus segera peduli bahwa ada sesuatu yang salah di situ. Nah, kalau rem, kalau diinjak ada bunyi, ada di rem gitu nggih, ada bunyi.
Tapi kalau kita lepas nggak ada bunyi, itu kemungkinan kemungkinan di sistem pengeremannya itu antara kampas rem dengan tromolnya atau dengan disknya itu ada kotoran, Mbak. Biasanya setelah kita melewati genangan, nah itu biasanya akan muncul suara seperti itu. Atau kita melewati jalan yang apa ya, jalan yang makadam gitu, nggih, jalan berlumpur gitu. Itu ada kemungkinan akan muncul suara itu. Kenapa? Karena suara itu adalah ada kotoran yang nempel di antara kampas rem dan disc brake-nya atau di hubnya di tromolnya. Kalau itu lama-lama suara itu akan hilang, ya kan? Nah, caranya kalau memang seperti itu, ada suara seperti itu, itu cara penanganannya sih mudah sih. Pada saat nyuci itu disemprot aja, nanti dia akan hilang. Nah, kalau sudah disemprot, ya kan, sudah dicuci dan sebaiknya sudah bersih, kondisinya bersih, kok suaranya semakin keras. Nah, ini berarti ada indikasi yang lain. Berarti ini ada identifikasi, ada kerusakan yang lain. Kemungkinan yang masuk itu kalau memang batu, mungkin batunya agak besar. Atau kemungkinan yang masuk itu kayak kayak baut, kayak skrup, kan, kayak paku. Itu kemungkinan masuk. Nah, itu yang agak lama biasanya harus dibongkar kalau seperti itu. Mungkin gitu, Mbak Tika. Wah, oke. Nah, baik, sahabatnya masih baru di awal perbincangan kita, Coach. Kita disapa nih sama teman-teman yang ada di Bondowoso. Ada yang sedang bertugas ini, sepertinya ada Dewi ya di sana. Hai Dewi, selamat pagi. Selamat pagi Coach Arsyad dari Dewi dari Mahardika Bondowoso. Pagi ini yang bertugas ya. Katanya di Bondowoso juga mendung nih, dan pagi ini ternyata juga belum ada yang anget-anget. Wedangi belum ada ini Coach di sana, Coach. Sama kayak di sini ya. Oke deh. Baik, pagi ini silakan yang mau bergabung juga ikutan sharing, bisa manfaatkan interaktif 0318961514, WA di 0821326409. Coach, kembali lagi sebelum saya jeda tentang mesin gitu ya, Coach ya. Kadang kan kalau di mesin itu yang perlu diperhatikan itu kan awal ya tadi dijelaskan suara gitu ya. Terus ada lagi nggak Coach selain itu mungkin yang perlu diperhatikan lagi kalau untuk yang di mesin itu? Kalau di mesin terutama mobil-mobil sekarang ya Mbak. Mobil-mobil sekarang kan semuanya sudah injection semua. Iya. Nah, semuanya sudah dikontrol secara elektrik. Nah, itu salah satu caranya, salah satu tandanya kalau di mesin itu pertama suara. Kalau mungkin dia tidak ada suara, itu yang kerasa pertama kali adalah performanya. Nah, performanya seperti apa? Jadi, performan itu biasanya mobil atau motor ini biasanya apa istilahnya? Gasnya enteng, ya kan gitu kan? Kalau ini tiba-tiba kok berat. Nah, kadang-kadang seperti itu, ya kan? Tiba-tiba kok berat. Tapi kalau membawa beban berat terus tiba-tiba berat, ya itu tidak masalah, memang normal kan gitu kan? Tapi kalau biasanya itu sendirian enteng, ini kok berat, kenapa lah? Itu berarti ada indikasi seperti itu. Lah di mesin itu selain suara, ya kan? Kalau di mesin selain suara, itu biasanya ada indikator-indikator yang ada di dashboard. Itu macam-macam kan itu kan? Iya Coach, saya kemarin nyalamin dong. Baru di servis ternyata di dashboardnya ada muncul apa ya? Kuning gitu, warna kuning. Warna kuning yang gambarnya seperti mesin itu tuh Mbak. Iya, kotak gitu ya Coach ya. Engine check. Jadi engine check itu dia adalah sensor-sensor yang ada dalam mesin. Mungkin kalau di sepeda motor nggak banyak, tapi tetap ada. Kalau di sepeda motor, dulu namanya malfunction indicator lamp, ada MILD. Jadi itu tuh sama. Kalau di motor-motor matic, motor-motor bukan matic ya, motor-motor yang sudah injeksi. Motor-motor injeksi itu kalau ada masalah itu dia akan nyala, sama. Kedipnya sama kayak yang di mobil. Jadi kalau di indikator itu kita nggak nyalakan lampu sen, kok tiba-tiba ada yang kedip di motor atau di mobil, lah itu kita harus tahu. Biasanya logonya sama, jadi logonya adalah logo mesin. Nah, kalau ada seperti itu, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Nah, ini nggak berkedip ya, Coach? Dia nyala terus gitu, Coach. Tapi pada saat hujan, dia kembali muncul tuh. Nanti kalau sudah agak lama nggak kena hujan, hilang-hilang sendiri. Terus tiba-tiba muncul lagi gitu. Tapi nggak berkedip tuh. Betul. Berarti kalau apakah dia berkedip atau nggak berkedip?
itu berarti ada masalah di situ. Oke. Nah, kalau mungkin seperti Mbak Tika alami, kalau kena hujan dia nyala, tapi kalau setelah kering dia apa istilahnya Hilang, mati. nggak ada. Nah, ini ada kemungkinan sensor itu mengalami konsleting, Mbak. Oh, Jadi begitu dia kena air, ya kan, posisi mungkin dia di bawah, begitu dia kena air, itu dia nyambung. Begitu airnya sudah hilang, dia nggak mati. Itu bisa aja seperti itu. Makanya kalau ada indikasi seperti itu, kita bisa segera respon. Oh, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, apakah semua kerusakan yang dimunculkan di sensor ini akan mengurangi performance, akan mengurangi apa istilahnya kekuatan atau tenaga dari kendaraan? Ya. Belum tentu. Tergantung masing-masing. Yang masalah apanya kan gitu kan? Kalau beberapa apa istilahnya beberapa kendaraan, ya kan, adanya masalah ini itu bisa mengurangi performance serta mengurangi kinerja dari sistematiknya. Karena sistem otomatiknya itu kalau di mobil itu kan jadi satu, Mbak. Iya. Kalau dia menggunakan pressure pakai tekanan tekanan liquid dan menggunakan tekanan oli, jadi mesti ada masalah. Biasanya kalau masalah itu mempengaruhi performance, selain indikator ini tadi, indikator di sistematiknya, ya kan, apakah itu di D biasanya, di D-nya itu akan nyala, akan kedip-kedip. Nah, indikator-indikator ini sebetulnya adalah menyampaikan ada masalah di kendaraan. Nah, kita harus paham itu, berarti ada masalah. Begitu juga indikator yang lain. Indikator yang lain contohnya suhu. Kalau motor-motor atau mobil yang menggunakan radiator kan mesti ada pengukur suhunya kan, temperaturnya. Nah, itu harus kita lihat dulu. Jadi kalau kita mengalami drop performance atau performanya turun, yang pertama kali kita lihat adalah apakah ada indikator engine check-nya itu nyala, nomor satu. Yang kedua, kita lihat suhunya. Kalau di mobil atau motor yang menggunakan radiator, kita cek suhunya. Apakah suhunya panas? Nah, kalau suhu panas ini ada dua kemungkinan, ya kan? Suhunya di atas separuh, katakanlah 3/4 atau naik, udah naik di atas itu ada kemungkinan. Apakah sistem pendinginan mesinnya yang masalah, atau kemungkinan ada masalah yang lain. Nah, tapi biasanya kalau suhunya naik itu karena itu, Mbak Tika. Oke. Nah, itu kemarin kalau saya sih pengalaman karena ternyata filter bensinnya itu, di tangki bensinnya itu ketutup gitu, Coach, karena kemarin itu kan diisi bensinnya pakai Pertalite. Nah, terus katanya itu ketutup gitu loh, apa ya? Kayak kotor gitu ya, berkerak gitu, sehingga itu harus ganti. Nah, pada saat ditanya untuk dapat asuransinya gitu ya, Coach, biar gratis misalkan ganti alat itu, ternyata karena ternyata nggak dapat ACC itu. Nah, terus harus beli lagi. Nah, itu nggak tahu harganya berapa, itu kayaknya mahal ya, Coach ya. Padahal sekarang udah ganti, kalau isi Pertamax Turbo loh sekarang. Pertamax Crown 92 deh kayaknya. Itu berpengaruh nggak sih, Coach? Sebetulnya kalau indikator-indikator itu kita harus mengikuti ini dulu. Sebetulnya kadang-kadang kerusakan itu apa istilahnya? Kalau seperti Mbak Tika sampaikan yang apa istilahnya? Filter bensinnya itu biasanya, Mbak, terjadi karena apa? Kendaraan itu sering diisi, bensinnya baru diisi kalau sudah hampir habis. Jadi kalau stripnya itu tinggal satu gitu baru diisi. Oh iya, Coach. Nah, itu sebetulnya itu nggak boleh ya? Baik juga. Harusnya begitu dia tinggal 2 itu sudah harus diisi. Kenapa? Kalau kita nunggu sampai bawah, katakanlah tinggal 1 strip, kita isi, itu endapan yang ada di kotoran yang ada di bensin itu akan naik ke atas. Nah, begitu dia naik ke atas, dia akan kesedot masuk ke filter. Nah, filter ini yang menyumbatnya di situ. Jadi jangan membiasakan habis tinggal 1 strip atau apalagi sampai kedip-kedip itu baru diisi, jangan seperti itu. Jadi kalau sudah 2 strip, ada baiknya langsung segera diisi. Karena memang kalau motor-motor mobil-mobil sekarang kan beberapa itu kan filter dan fuel pumpnya dan apa istilahnya pompa bensinnya itu kan menyatu, Mbak. Itu yang bikin mahal sebetulnya. Kalau filternya sendiri kan murah sebenarnya. Filternya cuma segitu, tapi kan karena dia menyatu dengan apa istilahnya fuel pumpnya dengan
pompa bensinnya, ya itu yang jadi bikin jadi mahal gitu. Karena mau nggak mau kita harus beli pompa bensinnya. Itu harus mungkin itu ganti Mbak. berarti ya coach ya. Yeah. Aduh. Kalau nggak tahu, mungkin harus dicek dulu Mbak Tika. Yeah. Kalau memang bisa dibersihkan, biasanya kalau dia cuman kotorannya kerak itu nggak sampai masuk ke dalam sistem motor, nggak masuk ke dalam sistem fuel pumpnya. Kalau dia nggak sampai masuk ke dalam pompanya, harusnya nggak masuk dalam pompanya, itu masih bisa dibersihkan. Oke. Nah, tergantung masalahnya di mana kan gitu kan. Kita kan nggak bisa melihat. Kalau nggak bisa melihat barangnya kan kita nggak bisa menentukan apa istilahnya tindakannya seperti apa. Oh iya, oke. Jadi baik. coba dicek dulu, kemungkinan bisa dibersihkan saja. Baik coach, ini ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Heru ini lewat. Oh iya, di Mahardika Bondowoso ini selain ada Dewi juga ada Alan. Hai Alan, selamat pagi, salam kenal ya Alan ya. Belum pernah ketemu nih sama Alan ya. Oke, nah ini ada Pak Heru di Bondowoso coach menanyakan, kalau pas naik motor terus tiba-tiba ada bunyi knalpot yang kayak meledak gitu, itu kenapa ya coach? Faktor apakah itu dan bagaimana menanganinya? Jadi knalpotnya tiba-tiba membawa mercon Mbak biasanya Mbak. Itu dia, nggak boleh mercon kan, tapi lewat motor knalpot. Biasanya gini kasusnya, kalau kita gas kemudian kita lepas secara mendadak, itu akan ada merconnya di belakang. Itu sebetulnya adalah indikasi bahwa apa istilahnya ACV-nya, jadi di dalam karburatornya atau apa istilahnya di sistem karburatornya itu ada namanya ACV, air cut valve. Jadi ledakan ini muncul karena apa? Karena bensinnya yang masuk ke dalam ruang bakar atau di dalam knalpot itu udaranya terlalu banyak dibandingkan dengan bensinnya. Jadi kalau kita lepas, gas kita lepas kan otomatis jarum bensin, saluran bensin itu kan tertutup. Ya kan? Saluran bensinnya ketutup. Begitu menutup, udaranya kan masuk semua. Nah, sebetulnya di dalam sistem kendaraan itu ada namanya ACV, air cut valve. Jadi ini sebetulnya udara ini fungsinya adalah ACV ini adalah menutup sebagian saluran udaranya. Sehingga campuran udara dan bahan bakar tetap stabil. Ya kan? Tetap stabil. Nah, kalau ACV-nya mati, maka begitu gas itu dilepas, bensinnya ditutup, udaranya masih terlalu banyak. Nah, karena udaranya masih terlalu banyak, ini campurannya terlalu kering, ini yang menyebabkan adanya ledakan itu tadi, gitu loh. Jadi kalau di apa istilahnya memang sering itu. Jadi kadang-kadang kalau dulu anak-anak muda dulu itu, kalau saya sih sudah jarang main seperti itu. Kadang-kadang memang sengaja dilepas. Jadi biar ngagetin orang katanya. Aduh tega ya. Jadi kemungkinan ada ACV-nya yang ada masalah di knalpotnya Mbak kalau Pak Heru, kalau masalah seperti itu. Nah, jadi solusinya bagaimana coach? Solusinya gimana cara menanganinya? Ya, cara menanganinya ACV-nya diganti. Nomor satu. Nah, atau kedua, kalau memang tidak ingin mengganti ACV-nya, pada saat setelah ngegas, kecepatan agak tinggi, RPM-nya agak tinggi, saat menurunkan gas jangan mendadak. Menurun gasnya pelan-pelan, itu bisa juga seperti itu. Cara menangannya seperti itu. Biasanya ini terjadi kalau kita habis apa istilahnya RPM-nya tinggi atau gasnya buka di atas seperempat lah, ya di atas seperempat hampir separuh gitu, agak tinggi bukanya, kemudian kita lepas mendadak, itu baru muncul biasanya seperti itu Mbak. Dan itu sebetulnya kalau kita ngomong secara teknik sebetulnya tidak merusak kendaraan. Tidak ada masalah di kendaraannya, cuman karena dia muncul petasannya itu ngagetin kiri kanannya lah, ini yang masalah gitu loh. Kalau kiri kanannya nggak terima kan kita bisa ditendang kan gitu Mbak. Jadi itu masalahnya itu aja gitu loh. Mungkin gitu Pak Heru. Pak Heru ya di Bondowoso, terima kasih sudah bergabung juga. Silakan yang lainnya masih ada kesempatan nantinya untuk bisa ikutan sharing juga. Pagi ini kita bersama Coach Arsyad di program Safety on the Road, kita masih membahas tentang kenali gangguan kendaraan yang biasa muncul di jalanan. Anda bisa bergabung interaktif, Suara Sidoarjo bisa Anda manfaatkan juga di
031 896 1514 atau WA 0821 326 409. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismono Adi Jatmiko, GM Telkom Sidoarjo. Atas nama keluarga besar Telkom Sidoarjo, kami mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-162. Semoga program-program inovatif yang telah dicanangkan pemerintah Sidoarjo dapat berjalan lancar dan memberikan kemajuan, sehingga terwujud Sidoarjo yang berdaya saing unggul dan sejahtera sesuai dengan tema HUT tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Mulai dari meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari. Apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kapolres Sidogi di Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, 1500 ml, dan galon.
Info lengkap dan pemesanannya hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Sentri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052, 081 230 55052. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatannya di kene yo gak enek. Terus di kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh yo mesti to lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225, 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum, PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo ini meluncurkan e-lingkungan. Caranya, download aja di Play Store, kemudian login dengan masukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan e-lingkungan. Nah, untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi, dan klik tombol berlogo MAP, MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kembali di program Safety on Road, kenali gangguan kendaraan yang biasa muncul di jalanan. Ya, ini kita masih bahas bersama dengan Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Coach, ini sebelum dilanjutkan di redaksi sudah ada yang bergabung. Saya ke Cindy, silakan Cindy. Oke, selamat pagi Coach. Pagi Mbak Cindy, salam kenal ya bersama Coach Arsyad. Baru hari ini ya?
ketemu Coach Arsyad? Iya, baru hari ini. Oh, ini dia coachnya. Ya, ini Cindy Coach yang baru bergabung dengan kita nih. Silakan Cindy. Ya, saya mau membacakan pertanyaan dari Kinan di Waru. Saat berkendara di jalan, pasti ada beberapa hal yang harus dipahami pengendara agar selalu aman dan nyaman. Nah, safety reading yang baik itu apa aja sih, Coach? Safety reading yang baik. Oke. Nanti kan dijawab ya. Terima kasih Mbak Kinan yang ada di Waru yang sudah bergabung. Ya, sedikit ini Coach, di luar topik ya, tapi masih nyambung. Bisa dinyambungkan ini ya Coach ya? Bisa sedikit, nanti kita jawab sedikit. Kalau safety reading di jalan, aman di jalan itu sebetulnya simpel sebetulnya Mbak. Kalau di jalan itu kita ngikutin aja aturan-aturan atau rambu-rambu yang ada sudah disiapkan oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan itu, kita ngikutin itu aja, ya kan? Kita ngikutin itu, nomor 1, nomor 2 jaga konsentrasi, ya kan? Jaga konsentrasi saat di jalan, dan yang tidak kalah penting ya, ini yang nomor 1 ini yang penting. Kita harus menyiapkan kondisi tubuh kita sehat, kondisi kendaraan kita juga sehat. Nah, hubungannya dengan hari ini, pengecekan kondisi kendaraan ini yang penting. Nah, makanya kalau di sistem mesin, kalau mesin sama electrical itu bisa diperiksa pada saat kendaraan diam. Artinya apa? Jadi pada saat pagi sebelum kita berangkat, ya kan, begitu kita masuk mobil, kita nyalakan mesin, ya manasinnya nggak terlalu lama-lama lah, sekitar 1 menit aja. Sekaligus kita apa istilahnya? Mendengarkan, apakah ada suara-suara aneh di kendaraan kita? Apakah ada indikator yang biasanya tidak nyala-nyala hari itu, ya kan? Nah, apakah ada pada saat digas, apakah ada ada yang beda dengan kendaraan kita? Nah, kalau hal-hal itu terjadi, harus segera dilakukan pemeriksaan. Hubungannya dengan safety apa? Hubungannya dengan safety adalah kalau tidak kita lakukan pemeriksaan, maka selama kita di jalan kita akan mikir, ini apanya ya? Ini apanya? Nah, ini yang bahaya. Ini akan bisa merusak konsentrasi kita saat di jalan. Makanya pada saat identifikasi awal kendaraan, ada bunyi-bunyi aneh di kendaraan itu, ada baiknya diperiksa dulu, dicek dulu, ya kan? Yang gampang adalah itu. Jadi kepedulian kita terhadap bunyi-bunyi ini. Karena kalau kita biarkan, terus mengalami kerusakan di jalan, ya nggak safety juga kan, gitu kan, Mbak Tika. Jadi artinya itu tadi, saat hubungannya dengan safety adalah itu tadi. Jadi kita siapkan diri kita, kendaraan kita dengan sebaik mungkin, tetap jaga konsentrasi di jalan, dan patuhi aturan-aturan yang ada di jalan. Simpelnya seperti itu, Mbak Tika. Oke. Ya, baik. Ini sudah sedikit menjawab pertanyaannya ya. Nggak apa-apa, nanti lain waktu kita akan bahas lebih detail juga. Ya, Coach, kembali ke pembahasan kita tadi tentang aman terkait dengan 3 hal tadi ya, Coach. Belum selesai dijelaskan tadi, silakan. Boleh dilanjutkan lagi? Kalau mesin dan electrical itu biasanya dideteksi seperti itu. Jadi pada saat kita lagi mau persiapan berangkat itu masih bisa dideteksi. Artinya suaranya, dari indikatornya itu bisa dideteksi di situ. Mobil-mobil sekarang lebih canggih, Mbak. Jadi kita juga harus paham. Ini kerusakan apa kan macam-macam. Kalau semua kendaraan rata-rata kalau olinya kurang itu tahulah mesti kan. Ada indikator olinya yang nyala. Efeknya apa kalau nggak segera kita cek? Yang nggak segera kita cek, efeknya adalah oli ini fungsinya adalah untuk melumasi kendaraan. Melumasi kira-kira berapa ribu barang itu yang bergerak di dalam kendaraan itu. Nah, fungsinya melumasi ini. Nah, ini juga harus kita pahami juga bahwa oli ini harus dalam kondisi baik. Bila indikator olinya itu nyala, berarti ada masalah dengan oli. Itu harus segera dilakukan pemeriksaan. Yang tidak ada indikasinya, tidak ada indikatornya adalah di sistem suspensi, di sistem sistem kemudi itu yang tidak ada. Nah, itu yang membutuhkan ini sendiri, membutuhkan kepedulian kita. Kalau sistem suspensi itu paling gampang nyobanya itu di jalan paving, Mbak. Jalan paving itu kan nggak rata kan. Nah, itu akan kita lihat apakah ada bunyi-bunyi aneh pada saat kita lewat di situ.
Kalau memang ada bunyi aneh harus segera dilakukan pemeriksaan agar tidak berkembang ke yang lain. Kalau sistem pengereman, kalau beberapa sistem ABS, kalau memang ada masalah dengan ABS-nya, itu sudah ada indikatornya. Nah, begitu juga di sistem pengereman, kalau yang bukan ABS, itu kadang-kadang kalau oli minyak remnya habis. Nah, minyak remnya habis itu di beberapa kendaraan, indikator olinya yang ada di dashboard ini, itu indikatornya akan nyala. Jadi indikatornya oli nyala itu bisa oli mesin, bisa oli suspensi, oli mesin, bisa oli untuk pengereman, bisa juga untuk transmisi. Itu sama. Jadi pada saat kita melakukan pengecekan, itu dilakukan semua pengecekan itu. Nah, kalau untuk suspensi sistem kemudi, itu tadi, jadi kita harus peduli suaranya gitu loh. Atau yang paling simpel adalah kalau ban kita tekanannya kurang. Nah, ini kadang-kadang yang terlupakan ini. Penting motornya masih bisa nyala aja, tetap jalankan. Nah, kalau tekanannya kurang, itu biasanya indikatornya adalah kendaraan ini akan terasa berat. Nomor satu. Kedua, dia tidak pada saat manuver dipakai untuk belok, untuk menghindar, itu seolah-olah kayak bahasa Jawanya kayak gandoli itu loh, Mbak. Jadi ada sesuatu yang membuat dia tidak lincah saat bergerak. Lah, itu kita harus tahu. Kita tahu bahwa ada kemungkinan bahwa bannya kurang tekanannya. Gitu loh. Nah, ini yang harus mulai sering kita kita coba, kita latih diri kita untuk tahu bahwa kalau tekanannya kurang itu seperti apa indikasinya. Karena ini penting, ya kan, daripada nanti malam-malam kita melewati jalan yang sepi, tiba-tiba banyak kempot. Nah, ini kan masalah juga gitu loh. Jadi kita harus tahu juga indikator-indikator ini juga kita harus tahu. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik. Ya, Coach, saya ke Pak Muzaki dulu yang ada di Sukodono. Ini WhatsApp ke redaksi Suara Sidoarjo. Ya, saya langsung bacakan aja ya. Ini ada Pak Muzaki di Sukodono. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsyad. Yang saya ingin tanya. Waalaikumsalam. Ya, yang ingin saya tanyakan ini, kemarin itu saya sempat melakukan perjalanan di dataran tinggi juga. Kendaraan saya ini tidak bisa atau tidak kuat naik, tapi akhirnya juga berhasil gitu ya. Tidak kuat tapi akhirnya berhasil gitu Coach ya. Nah, ini ternyata setelah turun dari perjalanan itu kembali lagi ke Sidoarjo. Nah, pada saat besoknya ingin digunakan, ternyata bunyi dari mesin mobil saya itu jadi berbeda. Nah, ini saya kemarin juga bertanya-tanya ada apa, cuman sampai sekarang saya belum sempat bawa ke bengkel. Nah, kira-kira apakah dengan jalan tanjakan, dataran tinggi terus dipaksakan itu juga berdampak kepada perusakan mesin ya? Oke. Jadi untuk Pak Muzaki ini biasanya Mbak, kita nggak tahu jenis kendaraannya apa. Biasanya yang kalah kalau dipaksakan itu biasanya bukan mesinnya. Tetapi yang kalah itu biasanya adalah sistem koplingnya, Mbak. Jadi koplingnya ini biasanya kampas koplingnya ini yang habis. Ya kan? Kalau kampas koplingnya sampai habis, sampai mengenai disnya, itu memang ada suara aneh di mesin. Ya kan? Nah, ini mungkin Pak Muzaki harus dicek, ya kan? Biasanya kalau kampas remnya ini habis, itu biasanya akan timbul bau bau seperti oli kebakar itu, Mbak. Nah, itu biasanya seperti itu, akan timbul bau seperti itu. Itu nomor satu. Kedua, berikutnya yang biasanya bermasalah adalah pada saat kita melakukan perpindahan gigi, masuk gigi satu atau dan sebagainya. Itu begitu kita kopling kita lepas, itu biasanya nggak bisa lembut untuk perpindahannya itu mesti ada masalah, biasanya ada yang nyendal. Nah, itu biasanya seperti itu. Rata-rata kalau kita setelah melewati dataran tinggi, apalagi dipaksakan, itu biasanya yang kalah adalah ininya, sistem koplingnya. Kalau mesin, insya Allah tidak jarang mengalami kerusakan kalau di mesin. Tapi sistem koplingnya ini yang harus diperiksa. Karena kadang-kadang kita salah cara menggunakannya. Contohnya adalah setengah kopling. Setengah kopling itu sangat tidak dianjurkan sebetulnya. Karena kalau menggunakan setengah kopling ini, walaupun dipaksakan, kalau sering menggunakan setengah kopling dipaksakan, itu
kampas rem ini akan lebih cepat istilahnya aus gitu loh. Karena setengah kopling itu sebetulnya kampas remnya itu nempelnya tidak sempurna dengan istilahnya flywheelnya kendaraan, sehingga dia seperti kayak digesek gitu Mbak. Nah ini mungkin kemungkinan itu. Jadi kalau untuk Pak Muzaki, monggo coba sistem transmisinya dibawa di bengkel, dan sistem koplingnya ini yang diperiksa. Mungkin itu yang mengalami masalah Mbak Tika. Oke, baik. Jadi segera deh Pak, mungkin boleh dibawa langsung ke bengkel aja deh ya, biar lebih aman deh kayaknya. Oke, baik. Saya ke Cindy, ada yang gabung lagi, Sin? Ada yang gabung lagi? Oh, belum ada ya. Oke, Coach. Jadi dari hal yang sudah dijelaskan oleh Coach Arsyad, karena memang ternyata sudah di durasi akhir ya, beberapa menit saja perbincangan kita pagi ini. Nah, hal-hal apa lagi sih yang perlu mungkin kita garis bawahi, atau mungkin Coach punya contoh kasus lagi gitu, Coach, terkait dengan kendala-kendala yang biasa terjadi mungkin, Coach, yang perlu jadi satu hal yang penting. Satu hal yang penting pada saat kita melakukan pengecekan. Tadi Mbak Tika nyampaikan bahwa kendaraan dalam kondisi bersih. Pada saat kita membersihkan kendaraan, mungkin di hari Minggu gitu nggih, agak longgar, atau weekend, Sabtu atau Minggu pada saat weekend, selain kita mencuci, itu ada baiknya juga diperiksa mulai dari air radiatornya. Kalau air radiator itu harus diperiksa benar setiap pagi sebelum berangkat. Kalau memang kurang harus ditambah. Jadi selain air radiator, yang harus diperiksa juga adalah aki, kecuali yang menggunakan maintenance free. Okay? Kalau akinya sudah menggunakan baterai MR sih tidak ada masalah, tidak perlu dilakukan pengecekan. Tapi yang menggunakan aki yang masih konvensional itu tetap harus dilakukan pengecekan air akinya. Nah, begitu juga dipstick untuk oli. Nah, olinya juga harus dilakukan pengecekan. Selain dilakukan pengecekan terhadap tinggi rendahnya oli atau istilahnya indikator volume olinya itu, ya kan? Ini yang harus diperiksa juga adalah apakah ada benda asing di oli itu. Jadi oli ini kalau dia memang ada masalah di sistem kendaraan, di komponen kendaraan itu kayak ada ada gramnya itu loh Mbak, ada serbu-serbunya kecil gitu. Jadi kalau kita pegang olinya itu seolah-olah itu kayak ada pasirnya itu Mbak. Nah, kalau oli ini mengalami seperti itu, mengalami ada kayak pasirnya di olinya, itu kita juga harus waspada. Berarti ada hal lain di kendaraan yang mengalami keausan. Oli itu kalau dia menjadi hitam itu tidak ada masalah, karena memang fungsinya dia untuk membersihkan ruang bakar. Tetapi kalau ada seperti pasir di dalam oli, lah itu kita harus waspada. Kenapa? Karena oli ini menyebar ke seluruh bagian dari kendaraan, ya kan? Lah kalau pasirnya ini menyebar ke seluruh kendaraan, maka pasir ini akan bisa berfungsi seperti amplas. Itu bisa merusak kendaraan. Jadi selain kita mengecek tinggi rendahnya olinya, itu juga kualitas olinya itu sendiri, itu juga harus kita cek. Apakah ada pasirnya, dalam saya lebih senang ngomong pasirnya, gram-gram kecil itu, apakah ada seperti itu. Kalau ada seperti itu, segera buang olinya, diganti dengan oli yang baru. Nah, begitu juga di sistem air radiator. Sistem air radiator ini sebetulnya kalau dia dalam kondisi tidak ada kebocoran, itu harusnya dia tahan, tidak ada penambahan. Tetapi kalau ada kebocoran, yang paling penting adalah setiap kita cek, contohnya kita cek seminggu sekali, kok kurangnya kok banyak, ya kan? Pengurangannya kok banyak. Nah, ini ada kemungkinan di sistem radiator, sistem pendinginannya itu ada yang bermasalah. Mungkin ada lubang kecil yang tidak kelihatan, sehingga uap dari air itu akan muncul. Nah, ini juga indikator awal dari adanya kerusakan di kendaraan. Nah, bagaimana dengan sistem rem? Nah, sistem rem ini sebetulnya minyak rem itu sebetulnya juga sama dengan oil radiator tadi, dengan air radiator. Kalau tidak ada kebocoran, maka dia tidak akan berkurang. Tetapi kalau oli rem ini banyak berkurang, itu berarti mengindikasikan adanya kebocoran. Atau, yang kedua adalah kampas rem kita habis. Nah, salah satu ngecek
kapas rem kita habis itu adalah oli remnya kok dia akan turun gitu loh. Katakanlah diperiksa katakanlah sebulan turun sedikit, sebulan berikutnya diperiksa lagi turun sedikit, itu kemungkinan adalah kampas remnya itu mengalami sudah mengalami kausan, harus segera dilakukan perbaikan penggantian. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang harus kita pahami dulu gitu loh. Harus dipahami pada saat kita merawat kendaraan. Ini sebetulnya simpel, Mbak. Pada saat pagi sebelum kalau pagi sih nggak mungkin ya. Kalau pagi sebetulnya bisa juga dilakukan pengecekan sekilas. Sebetulnya kalau yang benar itu kan setiap pagi kendaraan ini sebelum dipakai harus dilakukan pengecekan dulu. Jadi kita cek dulu, masing-masing kita cek dulu. Kalau ada kerusakan-kerusakan kecil seperti ini, bisa segera kita kalau memang kita bisa memperbaiki, kita perbaiki sendiri. Tapi kalau memang nggak bisa kita perbaiki, segera kita hubungi mekanik yang sudah kita kenal agar dia melakukan pengecekan. Gitu loh, Mbak. Tujuannya agar pada saat kita kendarai kendaraan ini dalam kondisi baik. Kan nggak enak juga kalau Mbak Tika malam-malam gitu pulang terus di jalan mengalami hambatan di jalan, kan masalah juga kan Mbak Tika. Saya tahu Mbak Tika kadang-kadang pulangnya malam soalnya. Iya itu deh. Oke, baik. Iya sahabat, demikian tadi ada kita sudah berbincang bersama Coach Arsyad ya tentang kenali gangguan kendaraan yang biasa muncul di jalan. Oke, Coach, karena waktunya juga sudah di akhir perbincangan kita pada pagi hari ini, pesan pentingnya sekali lagi boleh mungkin satu hal yang perlu ditekankan kembali kepada para pengendara ini ya. Silakan Coach. Kalau pesan saya adalah kepedulian kita terhadap kondisi kendaraan tersebut. Artinya apa? Pada saat kondisi kendaraan ini tidak seperti biasa, ada suara-suara aneh, ya kan? Dikendari tidak nyaman, tidak seperti biasanya. Nah, itu adalah sebetulnya kendaraan ini menyampaikan ke kita bahwa ada sesuatu yang salah. Komunikasi antara kita dengan kendaraan ini yang harus harus kita pahami, ya kan? Tujuannya apa? Agar kalau kita bisa mengindikasikan kesalahan atau kerusakan ini dari awal, itu kerusakan ini tidak menjadi tidak menjadi parah kerusakannya, bisa segera diatasi. Jadi kadang-kadang kita terlalu overconfident bahwa kendaraannya, kendaraan saya kan saya rawat rutin di bengkel. Tidak bisa seperti itu juga kan gitu kan. Tidak bisa seperti itu juga. Tetapi ya kepedulian kita terhadap kendaraan itu. Apakah ada suara-suara aneh? Atau apakah ada indikator yang biasanya tidak nyala-menyala? Apakah lampu kita menyalanya tidak sempurna? Apakah klakson kita suaranya menjadi gak enak? Ya kan? Nah, performa kendaraan biasanya enteng, kok ini berat. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang harus kita kita pahami dulu. Jadi kita pahami untuk mencegah kerusakan yang lebih parah dari kendaraan kita. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik. Ya, Coach, mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi hari ini bermanfaat ya untuk semua yang sudah menyimak juga perbincangan kita. Amin. Ya, dan juga terima kasih Coach Arsyad. Nanti insya Allah ketemu lagi di pekan depan dengan pembahasan atau tema yang berbeda tentunya. Sekali lagi terima kasih Coach Arsyad atas waktunya dan sharing dan ilmunya juga. Salam untuk keluarga di rumah juga, Coach. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.